Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem digital printing yang telah kami buat. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Adistia Nadine Ma'rifatul Fuada dengan 3 digit NPM terakhir 084 dan teman-teman saya. Saya Viga Diansa dengan nomor NPM terakhir 075. Saya Muhammad Izata Rekananta dengan 3 digit NPM akhir 056. Baik, selanjutnya akan ada sesi penjelasan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan flow dari berbagai role. Di sini ada 5 role berbeda. Yang pertama yaitu ada pembeli, yang kedua member, ketiga admin, keempat kasir, dan terakhir yaitu owner. Perbedaan antara pembeli biasa dan member adalah jika terdaftar menjadi member akan mendapat keuntungan berupa diskon sebanyak 5%. Langsung saja kita masuk sebagai pembeli biasa. Memasukkan nama, atas nama Bayu. Langsung masuk ke menu pembeli. Jadi langsung memasukkan item ke keranjang. Di sini ada 10 daftar barang di digital printing kami. Langsung memasukkan kode barang. Ingin memesan ID card berjumlah 5. Namun jika ada kesalahan dalam memasukkan jumlah, misalnya kita bisa menghapusnya dengan klik angka 2 untuk menghapus semua item di keranjang. Jadi keranjang sudah dikosongkan. Kita masukkan kembali item ke keranjang. Item sudah ditambahkan ke keranjang, kita masukkan lagi item jika masih ada yang ingin dibeli. Yang membelimu print. Banyak 2. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari keranjang kita dan total dari belanja. Klik 3. Di sini sudah ada bahwa memesan ID card sebanyak 5 dan print sebanyak 2 dan totalnya 235.000. Jika sudah, maka diselesaikan dan check out agar masuk ke dalam antrian produksi. Di sini ada tertulis bahwa transaksi berhasil dan menunggu di proses admin. Di sini juga ada struk pembelanjaan. Selanjutnya kita masuk sebagai member. Kalau member bedanya adalah ada username dan password yang sebelumnya sudah terdaftar. Member 1, member 1, 2, 3. Di sini login berhasil atas nama Adi Wijaya sebagai member. Sama seperti pembeli biasa, kita masukkan item ke keranjang, masukkan kode barang yang ingin dibeli sebanyak 3. Lalu ingin memasukkan kembali item ke keranjang, edit foto berjumlah 2. Kita bisa melihat keranjang dan total. Ini di sini harga per itemnya sudah diberi diskon 5%. ID card yang sebelumnya 25.000 menjadi 23.750 rupiah.
Dan untuk edit foto yang sebelumnya 35.000 menjadi 33.250 rupiah. Selanjutnya bisa untuk mengubah password. Karena sebagai member, jadi password baru langsung saja dimasukkan, misalnya ingin nama atas nama Adi 123. Kita langsung enter. Password berhasil diubah. Lalu kita selesaikan dan check out agar masuk ke antrian produksi. Jadi transaksi berhasil menunggu diproses oleh admin. Ini juga ada struknya atas nama pelanggan Adi Wijaya. Selanjutnya yaitu sebagai admin. Kita masuk sebagai admin, kita masukkan username dan password yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu admin, passwordnya admin 123. Di dashboard admin kita bisa menambahkan barang, edit barang, hapus barang, lihat daftar barang, proses antrian transaksi, dan lihat transaksi belum diproses. Untuk kali ini saya akan melihat daftar dari barang. Jadi untuk nambah barang, edit barang, dan hapus barang sudah saya jelaskan sebelumnya di ITS. Kita langsung saja ke 4. Nah, di sini terdapat daftar barang dari produk printing dan ada juga jasa desain. Di sini sudah tertera ada material, ada ukuran, stok, deskripsi, dan software yang digunakan. Selanjutnya itu kita bisa untuk memproses antrian transaksi, kita klik 5. Nah, di sini bisa ingin memproses transaksi. Jadi stake, jadi siapa yang duluan untuk melakukan transaksi akan diproses terlebih dahulu. Kita proses transaksi ini. Setelah berhasil memproses transaksi atas nama pelanggan Bayu, maka akan lanjut ke transaksi selanjutnya atas nama pelanggan Adi Wijaya. Namun saya coba untuk keluar terlebih dahulu, tidak memproses transaksi dari pelanggan Adi Wijaya. Selanjutnya kita bisa melihat transaksi yang belum diproses. Nah, transaksi yang belum diproses yaitu atas nama Andi Wijaya dengan total pembelian Rp137.750. Selanjutnya kita logout untuk masuk ke sebagai kasir. Sama seperti admin, kita memasukkan username dan password yang sudah ditentukan. Login berhasil. Selanjutnya kita di dashboard kasir bisa untuk buat transaksi baru, total transaksi hari ini, total transaksi bulan ini, lihat semua transaksi, cari dan cetak ulang stroke. Untuk yang dashboard pertama buat transaksi baru itu sama seperti masuk sebagai member maupun pelanggan biasa, namun yang membedakan adalah jika yang tadi itu sistemnya seperti self-service, jika yang ini itu melalui kasir. Kita skip aja, langsung ke total transaksi hari ini. Jadi total transaksi hari ini ada 2 transaksi, total pendapatannya di Rp372.750. Langsung saja kita
Selanjutnya, jika total transaksi bulan ini juga sama dengan transaksi hari ini karena modelnya yaitu real time. Jadi langsung saja kita lihat semua transaksi. Di sini tertera bahwa ada list semua transaksi di hari ini. Selanjutnya kita cari dan cetak ulang struk. Langsung kita masukkan kode transaksi apa yang ingin kita cetak ulang. Misalnya saya ingin mencetak ulang transaksi dengan pelanggan Andi Wijaya. Nah, di sini akan dicetak ulang struk dengan pelanggan Andi Wijaya dengan sistem self-service. Selanjutnya kita logout dan masuk sebagai owner. Kita masukkan kembali username dan password yang sudah ditentukan. Dashboard owner ada laporan pendapatan harian, total order sudah diproses, total order belum diproses, ubah harga barang, transaksi terbesar dan terkecil, analisis barang terlaku dan sepi, lihat semua transaksi, dan ekspor laporan ke file. Jadi kita coba untuk melihat laporan pendapatan harian. Sini tertera bahwa jumlah transaksi hari ini ada 2. Lalu kita melihat total order yang sudah diproses. Jadi orderan yang sudah diproses ada 1. Lalu kita melihat total order yang belum diproses. Jadi di sebagai owner ini, kalau owner ini itu seperti mengecek saja untuk selanjutnya, yaitu kita juga bisa mengubah harga barang seperti di admin. Namun kita skip saja, langsung kita melihat ke transaksi terbesar dan terkecil. Di sini transaksi terbesar atas nama pelanggan Bayu dan transaksi terkecil atas nama pelanggan Andi Wijaya. Selanjutnya kita bisa menganalisis barang terlaku dan tersepi dengan klik angka 6. Jadi barang terlaku yaitu ada ID card yang terjual sebanyak 8 unit dan paling sepi yaitu Mukprint yang terjual 2 unit. Selanjutnya kita juga bisa melihat semua transaksi. Di sini ada total 2 transaksi. Lalu fitur yang terakhir yaitu kita bisa mengekspor laporan ke file. Kita klik angka 8. Ada 3 pilihan, apakah ingin mengekspor laporan pendapatan atau ekspor daftar barang, atau yang terakhir kita bisa mengekspor keduanya. Kita coba keduanya. Di sini sudah ada tersimpan dan melihatnya ada di sebelah sini. Jadi ini adalah hasil dari daftar barang, file daftar barang. Ini di sini juga terdapat ada analisis penjualan dari yang terlaku dan tersepi. Lalu juga ada laporan pendapatan untuk hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kelas main. Jadi di kelas main ini yang pertama yaitu ada import. Jadi import ini digunakan untuk mengakses kelas-kelas yang berada pada package manager, lalu model, dan user interface. Selanjutnya yaitu di sini ada data manager. Data manager ini digunakan untuk mengelola data pengguna, login, dan data sistem lainnya. Lalu untuk scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya yaitu menampilkan banner.
menampilkan banner ini melalui metode tampilkan banner, dan ini menjalankan perulangan aplikasi menggunakan variabel app running. Lalu memanggil menu login dengan metode menu login ini. Lalu jika pengguna memilih keluar, maka program akan berhenti. Dan jika login berhasil, program akan menjalankan dashboard sesuai role pengguna. Selanjutnya yaitu metode tampilkan banner. Metode tampilkan banner ini digunakan untuk menampilkan identitas aplikasi saat pertama kali dijelaskan. Jadi seperti ini, GoPrint Digital Printing Management. Ada nama kami juga. Selanjutnya yaitu metode menu login. Metode ini berfungsi untuk menampilkan menu login. Ini terdapat ada pilih mode login. Selanjutnya yaitu jika memilih pembeli, pengguna hanya memasukkan nama dan langsung masuk sebagai tamu. Lalu jika memilih sebagai member, admin, kasir, ataupun owner, sistem akan memanggil metode login dengan role. Lalu jika memilih 0, angka 0, maka program akan keluar. Dan jika input tidak valid, menu akan ditampilkan kembali. Pada metode login dengan role ini, metode ini digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Jadi pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem akan memeriksa apakah benar. Lalu jika username, password, dan role sudah sesuai, maka login akan berhasil. Jika pengguna salah untuk memasukkan username maupun password, diberi maksimal 3 kali percobaan, namun setelah 3 kali gagal, akses akan diblokir sementara. Selanjutnya yaitu metode jalankan dashboard. Metode ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Jadi admin ini untuk mengelola data sistem, lalu kasir mengelola transaksi dan pembayaran, lalu ada owner untuk melihat laporan dan memantau bisnis. Selanjutnya ada pembeli dan member, yaitu melakukan pemesanan layanan digital printing. Lalu jika role tidak dikenali, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu ini, role tidak dikenali. Mungkin segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang package model, yaitu ada kelas admin Java ya. Jadi kelas admin ini externnya user ya. Lalu di sini kita tidak menambahkan field baru, hanya override tampilkan menu saja ya. Dengan menu khusus seperti admin yang menambahkan barang, edit barang, hapus barang, lihat daftar barang, proses dan transaksi, lihat transaksi sebelum diproses, dan juga logout. Selanjutnya ada kelas barang.java ya. Jadi kelas barang ini kelas abstrak ya. Lalu field yang disimpan ini ada sebuah kode barang, nama barang, harga, dan juga kategori. Nah, jadi ini metodenya ini ada getter dan juga setter ya untuk semua fieldnya. Lalu ada dua metode abstrak seperti getType dan juga get detail infonya yang wajib diisi oleh seluruh turunannya gitu ya. Lalu selanjutnya ada kelas detail transaksi Java. Nah, jadi di kelas detail transaksi ini kita menyimpan satu baris item dalam
transaksi. Lalu fieldnya sendiri ini ada barang objek yang dibeli. Nah, jadi kayak jumlah berapa unit dan juga subtotal yang dihitung otomatis di konstruktor, yaitu harga dikali jumlahnya. Dan metode utamanya itu set jumlah yang otomatis hitung subtotal subtotal ya. Hitung ulang subtotal. Lalu kita next ke detail transaksi diskon.java. Nah, jadi di sini tuh untuk kelas detail transaksi diskon itu extend dari detail transaksinya ini. Nah, jadi khusus untuk member ini kita akan menambahkan sebuah field harga diskon dan juga persen diskon. Nah, yang penting di sini itu metodenya kita menggunakan get subtotal ya di override-nya. Lalu hasilnya harga diskon ini dikali jumlah ya, bukan harga normalnya. Lalu selanjutnya ada kelas jasa.java. Nah, di sini tuh kelas jasa ini extendnya barang ya. Extendnya barang di mana? Nah, extendnya barang ini. Jadi di sini kita menambahkan 3 field, yaitu ada deskripsi, lalu ada estimasi jam, dan juga ada softwarenya. Jadi get type-nya ini return string jasa. Selanjutnya ada kelas kasir ya. Untuk kelas kasir sendiri ini extend user juga, sama seperti yang admin ini tadi. Lalu seperti yang sama kayak admin ini, jadi kita hanya menggunakan override tampilkan menu. Jadi seperti ada buat transaksi baru, lihat total transaksi hari ini, lihat total transaksi bulan ini, lihat semua transaksi dan juga logout. Jadi selanjutnya ini ada kelas linked. Oh, mohon maaf, ini untuk teman saya. Selanjutnya ada member.java. Nah, jadi untuk member sendiri ini itu extend user juga, yang artinya kita akan menambahkan sebuah konstanta diskon bernilai 0,05 ya. Anggap saja seperti ya 5%. Dan juga metode yang kita gunakan ini adalah metode ubah password ya. Jadi ini itu untuk mengganti password. Lalu juga member ini dapat diskon otomatis saat berbelanja. Lalu not transaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita lanjut ke kelas owner.java. Jadi di sini ini untuk kelas owner sendiri itu sama seperti admin dan juga kasir ya. Jadi extend dari user. Jadi di sini yang ditampilkan hanya override tampilkan menu ya. Yang ya dengan menu laporan seperti ya ada laporan pendapatan harian, total order sudah diproses, total order belum diproses dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelas pembeli.java. Jadi di kelas pembeli.java ini sama seperti admin, lalu owner, kasir itu. Kita extendnya di user ya. Jadi ini nih untuk pembeli.java ini tuh tamu yang tidak perlu login. Jadi konstruktornya ini hanya minta nama ya, minta nama, username, hanya minta nama ya. Jadi di sini tuh username lalu sama passwordnya kita kosongi aja. Lalu menunya ini lebih sederhana ya, seperti ada tambah item ke keranjang, hapus semua item keranjang, lalu ada ya lihat keranjangnya total, lalu selesai dan juga check out, lalu kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya ada yang namanya kelas produk. Nah, untuk kelas produk ini kita extendnya dari barang ini ya, untuk kelas produknya. Jadi untuk kelas produk sendiri ini ya, itu kita menambahkan 3 field, yaitu ada material, lalu ada ukuran, lalu ada stok dengan get type untuk return stringnya produk. Lalu untuk keyword transaksi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi.java. Untuk transaksi.java sendiri ini itu kita hanya menyimpan data satu transaksi yang lengkap.
untuk fieldnya. Jadi untuk kode transaksi ini contohnya ketika di run tadi itu ada TRX001. Lalu untuk tanggal transaksinya itu ada sebuah kayak otomatis diisi untuk waktu waktu sekarang ini, seperti kayak jam sekarang jam mungkin jam 8 malam. Lalu untuk nama pelanggan dan juga kasir kasir nama ini ya, itu kita ya seperti biasa kita akan menyimpulkan ya ada nama pelanggan juga kasir nama. Lalu ada detail list, yaitu array list yang berisi semua item yang dibeli ini. Lalu juga ada yang namanya total harga. Untuk terakhir yang akan saya jelaskan ini ada kelas kelas user. Jadi untuk kelas user sendiri ini adalah kelas abstrak induk dari semua role-role yang tadi di extend. Jadi untuk fieldnya sendiri itu ada username, password, nama, dan juga role. Nah, jadi metode utamanya itu kita ngelakuin sebuah authenticate ya. Jadi untuk cek login dan juga ada tampilkan menu tadi itu yang abstrak wajib diisi setiap turunannya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari sistem yang telah kita buat. Terutamanya di sini saya akan membahas untuk beberapa kelas yang cukup penting dan cukup krusial di sistem ini. Yang pertama, nanti saya akan jelaskan pada kelas data manager. Terus yang kedua, di sini saya akan jelaskan untuk kelas dari node transaksinya. Terus yang ketiga ada queue dari transaksi kita. Terus yang terakhir ada link list transaksi kita. Berikut itu adalah beberapa kelas yang nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk pada bagian data manager terlebih dahulu ya. Untuk data manager ini fungsinya yang terutamanya adalah yaitu mengelola barang, produk ataupun jasa yang nantinya pada sistem ini akan cukup berpengaruh. Terus yang kedua mengelola user, mulai dari admin, kasir, owner dan segala macam. Terus mengelola transaksi dan menyediakan beberapa struktur data yang nantinya itu siap kita pakai di kelas-kelas yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu buat dua kali. Jadi kita tinggal ngambil data-datanya itu di data manager ini seperti itu. Terus mulai yang pertama, ini ada beberapa inisialisasi data yang sudah kita buat untuk mengisi sistem kita, mulai dari barang kita, terus user kita, dan ini ada member juga untuk fitur login sebagai member. Terus ada barang, tambah barang dan segala macam. Terus di sini juga ada autentikasi terlebih dahulu. Ini kita buat beberapa apa, logika sederhana untuk membuat autentikasi login. Yaitu ketika user ini login, otomatis nantinya akan pada pada outputnya akan disuruh untuk mengisi username dan password. Nah, ini nanti akan diautentikasikan dan di return ke user seperti itu. Di sini juga ada manajemen barang. Di sini ada apa namanya sedikit fungsi yaitu tambah barang, jadi barang, mulai harus barang, cari barang. Jadi ini semua itu nanti akan dikembalikan itu ke apa daftar barang dan data barangnya seperti itu. Ini ada apa beberapa metode-metode yang sudah dibuat dari kelas-kelas sebelumnya. Di sini juga ada manajemen transaksi seperti ini, mulai dari generate code transaksi, terus tambah transaksi, get daftar, segala macam. Dan ini juga ada submit untuk transaksinya. Ini untuk pada kelas data manager ini menyimpan semua fungsi yang cukup krusial, mulai dari pembayaran segala macam metode itu kita menggunakannya itu di sini seperti itu. Terus kita lihat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pada bagian link list transaksi terlebih dahulu. Sorry, link list transaksi.
Nah, mungkin di sini aku akan menjelaskan untuk list transaksinya terlebih dahulu. Yang pertama, kegunaan dari list transaksi ini yaitu intinya untuk menyimpan semua kumpulan data transaksi yang sudah dibuat oleh pembeli. Jadi otomatis setiap ada pembeli yang membuat transaksi, transaksinya itu tersimpannya itu di sini dan nanti akan diolah mulai dari pembuatan transaksi dan apa ya antrian dari transaksinya itu apa aja seperti itu. Yang pertama itu ada atributnya terlebih dahulu. Di sini ada node transaksi untuk menyimpan node pertama dalam link list. Dan kalau misal apa kondisinya nol, otomatis listnya itu kosong seperti itu. Di sini juga ada private integer size. Ini tujuannya untuk menyimpan jumlah transaksi dalam list. Jadi dalam satu list ini kira-kira ada berapa transaksi gitu loh. Nanti itu disimpannya di size ini. Nah, di sini kita ada konstruktornya. Konstruktor yaitu di link list, sorry, di link list transaksi ini. Ini adalah konstruktornya. Fungsinya itu untuk link listnya ini membuat link list kosong terlebih dahulu saat pertama kali dibuat. Tentunya kalau misal kita buat transaksi paling awal, kita kan umpamanya ya mulai dari nol gitu. Terus yang kedua ada metode untuk menambahkan transaksi di sini. Public tambahkan transaksi. Oke, tujuannya pada apa? Sambungkan link list transaksi order ini yaitu menggabungkan antara list lain ke akhir list ini gitu loh. Kalau misalnya ada list A ditambah list B, jadinya itu satu list besar gitu loh. Seperti itu. Terus di sini ada metode kosongkan. Itu tujuannya itu untuk mereset atau menghapus semua isi link. Dan nantinya itu dipakai ketika si pembeli ini ingin menghapus apa yang mau di check out. Seperti yang sudah didemonstrasikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, terus kita ke getternya. Nah, ini mengembalikan node pertama dan mengembalikan jumlah transaksinya. Jadi setelah transaksinya udah disimpan, nah si node-nya ini itu disimpan atau dikembalikan itu ke mana gitu loh. Yang itu which is di data manager untuk menyimpan untuk menyimpan transaksinya seperti itu. Di sini ada metode tampilkan. Ini tujuan dari metode tampilkan ini itu untuk menampilkan semua yang sudah di check out oleh si pembeli seperti itu. Oke. Oh iya, di sini kembali ya kita membahas untuk kelas pada queue transaksi ini. Tujuan utama dari queue transaksi ini yaitu ya pastinya adalah membuat struktur dan first out untuk menyimpan transaksi yang akan diproses oleh admin. Nah, tujuannya itu yang ketika kita nantinya akan mau memproses satu transaksinya, nah kita masuk dulu transaksi yang pertama itu diproses terlebih dahulu, maka transaksi selanjutnya akan diproses secara bergantian dan itu menunggu terlebih dahulu pada admin seperti itu. Sebetulnya yang kita pakai itu yang pertama adalah transaksi front, clear, dan integer size. Terus konstruktornya yaitu ada transaksi untuk konstruktornya itu ada transaksi mulai di apa didefinisikan diinisialisasikan terlebih dahulu, frontnya itu nol, realnya nol, dan size-nya adalah nol. Jadi kita buat enq terlebih dahulu. Jika antriannya kosong, front dan rear menunjukkan node baru seperti itu. Fungsinya itu untuk menambahkan transaksi ke belakang queue gitu loh. Kalau misal udah nggak ada antrian lagi, otomatis membuat memasukkan antrian lagi seperti itu. Lalu oke, sekarang langsung ke
di queue-nya terlebih dahulu. Nah, di queue ini tujuannya itu yaitu mengambil transaksi yang paling depan dan menghapus dari queue. Cara kerjanya, ketika if empty equal null, maka simpan data pada depan terlebih dahulu, yaitu di transaksi data, sama dengan front data. Lalu digeser dari front ini ke front next-nya. Setelah itu jika habis, if row sama dengan 0, clear sama dengan 0. Ilustrasinya ketika frontnya itu A, terus kepindah ke B, terus ke C, otomatis nanti menjadi rear tuh. Seperti itu. Terus kita lihat yang waktu peak-nya ini, tujuan untuk transaksi peak ini yaitu melihat transaksi yang paling depan menghapus tanpa menghapus gitu loh. Jadi kita lihat terlebih dahulu transaksi yang paling depan ini apa sebelum kita menghapus dan mengganti ke antrian selanjutnya. Seperti itu. Gadget yang ini tuh tujuannya untuk apa ya, mengembalikan jumlah transaksi dalam queue. Jadi kalau misal transaksi yang udah diproses itu ada berapa, nanti akan dikembalikan dalam queue seperti itu. Nah ini untuk apa? Tampilkan ini adalah menampilkan isi dari queue dari depan ke belakang. Cara kerjanya, si node transaksi cur sama dengan front, lalu loop sampai nol seperti itu. Terus yang terakhir ada beberapa pengulangan sampai nanti itu terakhirnya itu nol dan print isin setiap nol. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke yang terakhir di sini aku akan menjelaskan untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan untuk queue dari transaksi ini terlebih node dari transaksi ini terlebih dahulu. Ya, fungsi utama dari node transaksi ini itu dari kita pribadi itu tujuannya itu kayak jadi wadah dalam di satu transaksi eh, wadah satu transaksi dalam bentuk node untuk link list ataupun queue. Jadi bukan menyimpan banyak data, tapi satu transaksi per node-nya. Jadi yang disimpan itu satu transaksi aja untuk per node-nya. Seperti itu. Pertama kita buat apa? Transaksi itu kita inisiasikan membuat apa? Sorry, transaksinya yang pertama itu data, terus membuat transaksinya itu yaitu next. Jadi jumlah transaksinya itu nanti itu kita simpan sementara di data ini. Terus transaksinya itu nanti akan dilanjutkan atau di next menjadi pointer ke node berikutnya. Itu membentuk rantai link list seperti itu. Nah untuk konstruktornya sendiri ini itu bisa kita bilang saat node dibuat dia langsung menyimpan satu transaksi next sama dengan 0, artinya belum terhubung ke node lain. Nah peran dalam sistem ini, kelas ini dipakai oleh queue transaksi yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu queue transaksi untuk menyimpan urutan transaksi toko yang sudah kita buat. Seperti itu. Mungkin ini untuk apa penjelasan secara singkat untuk link list dan queue dari sistem kita. Secara nggak langsung untuk penggunaan link list ataupun queue dari sistem kita ini menurut kita singkat karena yang pertama karena yang dibutuhkan dalam fitur ini adalah ketika pembeli men-check out atau membeli sebuah produk dari kita, itu nantinya akan diproses terlebih dahulu oleh admin kita. Kalau sudah selesai,
otomatis baru akan masuk ke pembayaran. Nantinya akan ada detail-detail yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Seperti itu. Oh ya, mungkin ini terlewat. Di sini akan saya akan menjelaskan secara singkat untuk beberapa tampilan di kelas admin UI. Intinya di kelas UI ini, yang pertama ada admin UI. Di sini ada beberapa, bisa dibilang ketika sistem ini jalan, otomatis akan masuk ke ketika kita mau login terlebih dahulu. Misal kita mau login ke admin, mungkin saya akan mulainya dari pembeli dulu. Nah, ketika kita sudah login ke admin dan sukses, otomatis kita akan dibawa ke pembeli UI ini yang bisa kita lihat sendiri. Ini akan dijalankan, otomatis running akan memiliki kondisi true dan langsung berlanjut untuk menampilkan beberapa tampilan menu. Contoh tampilan menu menampilkan menu dari si pembeli ini. Nanti itu ada apa aja. Di sini juga ada kayak um, beberapa case. Kalau misalnya kita ingin tambah item, nantinya akan ada transaksi untuk mendapatkan transaksi pertama. Terus habis keranjang cepat. Nah, cepat ini nantinya akan mengsubmit dari semua transaksi yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ini ya, tambah barang atau tambah item. Ketika kita sudah check out, apakah kita mau menambahkan barangnya lagi, itu kita bisa check out terlebih dahulu. Di sini akan menampilkan beberapa barang yang sudah kita simpan di data manager tadi. Di sini. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa metode untuk hapus keranjang, lihat keranjang, lalu check out dan tambah. Terus yang terakhir untuk ubah password ini digunakan ketika kita login sebagai member, karena ini hanya member aja bisa mengakses ubah password ini seperti itu. Terus setelah pembeli tadi sudah check out, kita kalau misal login ke admin, ini bisa kita lihat kalau misal kita ingin memproses transaksi yang mana gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, proses antrian ini bisa kita proses transaksi ini, yang otomatis kita memproses terlebih dahulu untuk apa? Kalau misal proses transaksi ini, kita proses transaksinya. Nah, kalau sudah kan ada notifikasi transaksi berhasil diproses. Terus kalau sudah kedua, otomatis kita akan mengubah running yang awalnya lebih true menjadi false. Dan otomatis nanti akan sistem itu selesai gitu, seperti itu. Nah, ini juga ada bisa melihat transaksi terlebih dahulu yang belum diproses, lihat transaksi, tambah barang, jadi barang untuk menambahkan dan mengedit barang, dan yang terakhir hapus barang. Owner juga seperti itu. Sebenarnya untuk owner ini lebih ke melihat laporan pendapatan, terus lihat sudah atau belumnya diproses. Intinya kayak cuman memonitoring dari beberapa kelas-kelas yang lain atau role-role yang lain gitu. Terus di sini ada pembeli UI, bisa dilihat juga kalau misal ya pembeli UI yang sudah kita bahas tadi, seperti itu. Mungkin kurang lebih itu aja untuk penjelasan dari kami. Sebenarnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang difahami ataupun kekurangan dari penjelasan yang sudah kita paparkan untuk pada video kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 10 tugas bahasa pemrograman 2 mengucapkan terima kasih untuk Pak Sahyo, dan semoga kita dipertemukan di lain waktu. Terima kasih Pak Cahyo.